Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa sahabat Usdun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tayangan sebelumnya kita bahas mengenai RUU HIP, Rencana Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, yang sangat menuai kontroversi. Tetapi alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia dan juga beberapa elemen masyarakat menolak keras dan tegas RUU HIP ini, sehingga akhirnya DPR pun hampir sebagian besar kemudian menunda rencana undang-undang haluan ideologi Pancasila. Tolong dicatat, menunda bukan membatalkan. Artinya MUI dan juga kita umat Islam yang memang tidak setuju dengan penyederhanaan Pancasila melalui RUU HIP ini, maka kita harus tetap mengawal jangan sampai RUU HIP ini lolos menjadi undang-undang. Dan pada kali ini kita akan mengangkat tema tentang apakah PKI ini akan bangkit kembali atau cuma isapan jempol belaka. Kenapa ini kayaknya kelihatannya sepertinya ini cerita lama, lagu lama. Wah, jangan terlalu paranoid lah terhadap PKI. Catat, PKI sebagai partai mungkin sudah mati, tetapi PKI sebagai sebuah ideologi, dia akan terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan ada orang, anak keturunan PKI, yang mengaku saya bangga sebagai anak PKI. Seperti itu. Pemirsa yang dirahmati Allah, indikasi kebangkitan PKI bukan isapan jempol belaka. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar di sosial media ada logo-logo PKI yang didapatkan, baik itu dari kaos, baju, ataupun atribut-atribut lainnya. Dan kemudian juga adanya usaha-usaha atau upaya-upaya untuk memutarbalikkan fakta sejarah. Ini yang kita khawatirkan. Kalau dulu mungkin zaman saya kecil, kita mendapatkan mata pelajaran PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Di situ ada pedoman penghayatan pengamalan Pancasila, ada butir-butir Pancasila, setiap sila dijabarkan lagi. Jadi ketika ditanyakan jiwa nasionalisme anak-anak pelajar dahulu dengan anak-anak pelajar sekarang, saya yakin jiwa nasionalisme orang-orang angkatan 70, 80, bahkan 90 ini masih tinggi. Kenapa? Masih diajarkan pendidikan moral Pancasila. Belum lagi PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, di mana kita mengetahui bahwasannya PKI, Partai Komunis Indonesia, adalah partai yang terlarang dan dilarang. Karena yang pertama, ideologi yang dianut tidak sesuai, tidak sejalan dengan Pancasila. Itu yang pertama. Yang kedua, PKI sebagai suatu partai, dia sudah beberapa kali mencoba melakukan pengkhianatan terhadap negeri ini. Dan sekali lagi, PKI sebagai partai mungkin sudah mati, tetapi PKI sebagai satu ideologi ini akan terus hidup. Jadi hati-hati nih anak-anak muda, jangan sampai melupakan sejarah. Catat, pelajari sejarah yang benar. Karena kita khawatir, film G30S PKI yang sempat katanya biasanya setiap tanggal 30 September kita menonton di TVRI, tetapi hampir beberapa waktu yang lalu sempat hilang di peredaran. Bahkan ada upaya merevisi film tersebut. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi hati-hati. Kita masih punya dasar hukum untuk pelarangan atau ruang gerak PKI itu dibatasi dengan adanya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, yang dalam RUU HIP ini pun tidak dicantumkan. Karena TAP MPRS nomor 25 tahun 66 ini memang melarang paham Marxisme, Leninisme, dan komunisme berada di Indonesia. Ketika itu dihapuskan, maka langkah mereka satu langkah sudah mulai maju ke depan. Jangan sampai nanti 10 tahun atau 15 tahun ke depan, ketika kita main ke daerah Lubang Buaya,
kita sudah tidak bisa lagi melihat monumen Pancasila Sakti dengan 7 pahlawan revolusi yang ada di monumen tersebut. Bisa jadi nanti yang ada terbalik, malah monumen Pancasila Sakti, tetapi yang ada adalah bukan 7 pahlawan revolusi, tapi di situ patung Dipo Nusantara Aidit. Diputarbalikkan sejarah. Kalau sampai hal ini bisa terjadi, tidak menutup kemungkinan. Sekali lagi, tetap waspada. Bismillah, umat Islam dan TNI adalah benteng terakhir NKRI. Karena mereka akan terus mencoba menyusup dari segala aspek, dari segala sisi. Dari sisi pendidikan, terakhir saya mendapat informasi, walaupun ini belum menjadi satu keputusan final, ada upaya untuk menghapus mata pelajaran agama dan dilebur dengan pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan. Kita lihat kalau hal-hal yang demikian ini kan yang tidak suka dengan agama, yang sangat anti dengan agama, indikasinya adalah mereka orang-orang yang berhaluan kiri atau komunis. Jadi waspada umat Islam, tetap bersatu, jangan mudah terprovokasi. Sekali lagi bahwasanya jangan memberikan angin segar kepada Partai Komunis Indonesia ataupun orang-orang yang membawa ataupun mengajarkan pemahaman ini, karena menurut keyakinan akidah kita umat Islam dan juga menurut Undang-Undang Dasar, maka paham komunisme ini haram berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.